Sok, Bu Dita dibuka dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu mengenai coaching supervisi akademik. Ya, untuk demonstrasi kontekstual ini saya dibersamai oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, Bapak Dendi Herdiwan dari SMK Al Ihsan Batu Jajar. Lalu Bu Dini Andriani dari SMPN 4 Padalarang dan saya sendiri Dita Ameliana dari SMA Negeri 2 Padalarang. Untuk demonstrasi kontekstual 2.3 ini, Bapak Dendi Herdiwan akan berlaku sebagai supervisor, Bu Dini sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai coach. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dendi. Baik, terima kasih Bu Dita. Pada tahap 1 berarti saya sebagai supervisor dan Bu Dita sebagai coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dita, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu sebentar. Senang sekali ya saya bisa bertemu dengan Ibu Dita walaupun barangkali secara daring. Hari ini saya ingin membicarakan peningkatan keterampilan coaching yang tentunya Ibu lakukan ya. Sebelumnya kan ada rubrik penilaian ya, pra supervisi, yaitu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, dan tentunya harapan dari observasinya. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu tentunya dalam meningkatkan kompetensi coaching. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Dendi. Jadi gini, Pak, saya tuh ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, lalu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu saya juga, Bapak ingin membantu saya dan membimbing saya ketika mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, appreciate, ask, and summarize, begitu Pak. Oke, baik kalau begitu. Saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Nah, tentunya bagian mana sih yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Eh, Bagian yang ingin saya fokuskan pada observasi ini, Pak. Jadi saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, Pak. Oke, nah Bu, kemampuan mendengarkan aktif ya, atau yang menyimak itu perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh Koci dan tentunya memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan gitu. Dan mengajukan pertanyaan berbobot itu memang diharapkan gitu untuk menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran Koci. Baik, sudah saya catat. Terus bagaimana menurut Ibu dan tentunya sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Hmm, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang efektif
akan sangat berguna dalam proses coaching, Pak. Jadi seorang coach nantinya akan terbuka dan berpikir eksploratif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan menggunakan alur cerita. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin Pak bisa membimbing murid dalam pembelajaran menjadi lebih baik. Oke, saya paham ya Bu ya. Oke, apa Ya, harapan Ibu dari observasi kita nanti? saya berharap dari observasi ini bisa memberikan umpan balik yang konstruktif dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dapat membantu saya sebagai perkembangan diri saya khususnya dan untuk coaching juga karena solusi permasalahan akan ada dari coaching sendiri Pak yang memunculkan ide atau pemikiran-pemikiran terhadap suatu permasalahannya. Baik Ibu, semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya, tanpa ada hambatan Amin ya Pak. dan tentunya juga menghasilkan sesuatu yang sangat Ibu harapkan. Begitu Bu. Ya, ya Oke, baik terima Bapak. kasih Ibu atas Ya. dialog kita pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Ya, Pak. assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Oke. Ya, baik. Setelah tadi melaksanakan tahap satu atau siklus satu, kita sekarang akan melaksanakan tahap 2 atau siklus 2 di mana saya menjadi coach dan Bu Dini menjadi coachee, lalu Pak Dendi menjadi observator. Baik, kita mulai. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dini, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dita, selamat malam juga. Bu Dita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Bu Dini. Bu Dini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Dini karena bersedia kita ngobrol-ngobrol ringan walaupun hanya bertatap saya. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan kita bisa menghasilkan solusi yang terbaik nantinya ya. Baik Bu Dini, terkait rencana yang pernah kita rencanakan nih mengenai obrol-obrol ringan dengan Ibu, gimana nih? Apakah ada hal yang ingin dibicarakan mungkin atau ada yang mengganjalkah di hati dan pikiran Bu Dini? Iya Bu, sebenarnya ada hal yang mengganjal di pikiran saya. Jadi Oke. gini Bu, saya itu memiliki satu siswa di kelas yang memang menjadi cukup perhatian oleh saya gitu ya Bu ya. Jadi ketika pembelajaran di kelas, dia itu terbilang siswa yang cukup aktif. Gitu. Tapi kenapa ketika diberi tes koordinatif oleh saya, nilainya itu tidak maksimal gitu. Oke. Padahal di kelas dia itu cukup aktif sekali. Nah, ketika dia diberi pertanyaan oleh saya, dia mampu menjawabnya gitu. Jadi Oke, oke, gimana ya? Bu. Iya. Eh, Unik sekali ya berarti ya kalau dibilang berarti ya oke. Berarti Bu Dini itu kelas memiliki satu siswa yang cukup cukup aktif ya. Namun ketika diberi tes formatif malah nilainya tidak maksimal gitu ya Bu ya. Iya betul Bu. Jadi sampai saya bingung harus gimana ya? Bisa sampai Oke. seperti itu gitu anak. Oke, oke Bu, oke. Kita tenang dulu ya. Nah, kalau menurut Bu Dini nih ya, versi Bu Dini, siswa yang aktif itu seperti apa sih Bu kriterianya Bu? Menurut saya sih siswa yang aktif itu ketika dia itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya, khususnya di kelas, Hmm, ikut hmm, berkolaborasi gitu dengan teman-temannya ya, jika hmm, berkelompok gitu ya dalam satu hmm. grup, dan memiliki nilai yang bagus ya ketika diberi tes gitu, atau assessment gitu ya Bu. Oke, berarti menurut versi Bu Dini itu ada 3 kriteria ya? Betul Oke, Bu. oke, Menurut oke. saya sih seperti Hmm, itu Bu. oke. Nah, Bu, untuk mencapai ketiga kriteria itu, sudahkah Ibu melakukan hal-hal untuk merealisasikan ketiga kriteria tersebut? Khususnya ke siswa Ibu yang cukup di perhatian Ibu nih. Eh,
Ya untuk saat ini sih yang sudah saya lakukan adalah saya melakukan pendampingan ya ke murid saya itu gitu. Saya berbicara dengan murid saya dan bertanya gitu kepada murid tersebut, mengapa bisa mendapatkan nilai yang tidak maksimal padahal sebelumnya sudah diulang-ulang gitu. Oke, kalau menurut saya itu sudah bagus ya Bu ya untuk langkah awal Ibu bahwa Ibu sudah melakukan pendampingan. Nah, lalu bagaimana hasilnya Bu melakukan pendampingan tersebut? Ya itu dia Bu, masih saja ada kendalanya gitu. Ternyata siswa saya itu belum mau jujur gitu ya. Mungkin ada hal lain yang disembunyikan oleh siswa saya tersebut. Ya saya khawatirnya jika saya memaksa untuk berbicara, nanti akan ada berakibat pada psikisnya gitu ya, psikologisnya, dan malah nggak mau gitu masuk ke pelajaran saya nantinya gitu Bu. Oke, betul sih Bu ya. Memang saran saya kalau pendampingan dengan siswa itu jangan sampai siswa merasa ada dalam pressure. Nah, lalu Bu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk membuat siswa tersebut menjadi aktif dan bahkan bisa berbicara terus terang dengan Ibu gitu? Mungkin kedepannya yang akan saya lakukan yaitu mencoba beberapa metode pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya, supaya siswa itu nggak merasa bosan dan lebih aktif di kelasnya. Kemudian saya akan meminta bantuan kepada guru BK di situ ya untuk membantu saya minimal siswa saya itu mau jujur kenapa bisa nilainya itu tidak maksimal. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan rencana yang Ibu buat bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Nanti mungkin kira-kira kapan Bu kita bisa ngobrol lagi Bu ya? Apakah seminggu lagi, 2 minggu lagi? Karena saya ingin melihat progres yang sudah Ibu lakukan nanti gitu ke depannya. Siap Bu, nanti kita akan ngobrol lagi mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan ya Bu ya. Karena saya persiapan dulu gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kekhawatiran saya. Jadi sekarang saya tidak bingung lagi bagaimana cara mencari solusinya Bu Dita. Iya, baik Ibu sama-sama. Semangat ya Bu ya untuk melaksanakan rencana aksi untuk tindak lanjut ke depannya ya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Ya, Dita. terima kasih kembali Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Iya, baik. Untuk tahap sekarang yaitu tahap 3 atau siklus 3 setelah melaksanakan tahap 2 atau siklus 2. Di tahap 3 ini kami akan melaksanakan pasca observasi di mana yang menjadi supervisor adalah Pak Dendi Herdiwan dan untuk coachnya sebagai coach adalah saya sendiri, Dita Ameliana. Mangga Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Ibu telah menyediakan waktu ya untuk berbicara dengan saya. Tentunya saya ingin membahas hasil dari observasi yang telah dilakukan pada sesi coaching sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan perihal pasca observasi ini Bu. Tentunya yang pertama, apa hal yang sudah dilakukan dalam performa Ibu tentang kompetensi tersebut dan indikator dari ketercapaian saat coaching Bu, gimana Bu? Baik Pak, mungkin hal yang sudah dilakukan oleh saya dalam performa kompetensi tersebut, saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik, melakukan dalam baik dalam kompetensi tersebut ya Pak ya. Dan pada saat coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dimulai menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, di mana alur tersebut sudah dilakukan dengan baik dengan coaching untuk menemukan solusi atas kesalahannya Pak. Oke, kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Gimana Bu?
Kalau saya menilai, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, Pak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik juga, Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya kepada Ibu tadi setelah melakukan observasi? Oh, sangat boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik, saya melihat Ibu tuh telah melakukan mendengarkan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk secara bersama-sama di awal atau pra supervisi. Nah, dimulai dari menetapkan tujuan percakapan antara coach dan coachee mengenai jalan keluar ya permasalahan Ibu tadi, yaitu permasalahan siswa aktif tetapi nilainya itu tidak memuaskan. Nah, kemudian Ibu identifikasi dengan cara menggali apa saja yang dilakukan oleh seorang coachee. Setelah itu membuat aksi supaya permasalahan yang Ibu hadapi tadi ya tentang siswa aktif dengan nilai yang rendah, yaitu dengan melakukan inovasi dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan kompetensi gitu. Nah, terakhir yaitu tanggung jawab, di mana dapat dilaksanakan sesegera mungkin ya Bu. Nah, oh ya, satu lagi mungkin Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching hari ini? Oke, baik. Terima kasih Pak sebelumnya atas penilaian Bapak ya terhadap coaching yang sudah saya lakukan. Sangat senang sebetulnya pas saya mendengarnya. Nah, kompetensi apa lagi nih yang akan saya kembangkan berdasar dari hasil coaching tadi gitu. Mudah-mudahan saya dapat menerapkan alur tirta dengan baik, lalu bisa lebih apa ya Pak ya, bisa lebih presence lagi lah ya Pak ya untuk kegiatan coaching nanti ke depannya. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih Pak atas umpan baliknya, karena kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih memahami lagi alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi dan lebih lancar dalam melakukan percakapannya Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Nah, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirtanya. Saya akhiri Ibu sampai di sini. Terima kasih ya Bu ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.